Jumpa lagi bersama saya. Kali ini topik pembicaraan kita adalah politik. Nah, kita akan membahas tentang Anies Baswedan dalam proses menuju 2024. Kita akan membaca bagaimana strategi Anies untuk memenangkan pertarungan Pilpres nanti. Kita sudah tahu bahwa tanggal 3 Oktober lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Memang suara Partai Nasdem di DPR belumlah memadai untuk bisa mencalonkan Anies Baswedan. Dia membutuhkan koalisi. Hampir dapat dipastikan koalisi itu akan datang dari dua partai, yaitu Demokrat dan PKS. Jadi, ketiga partai ini nanti akan mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Tentu orang akan bertanya, siapa yang akan menjadi wakil presidennya? Nasdem sendiri sudah memberikan kewenangan itu kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan akan memainkan ini sebagai suatu strategi. Dapat dipastikan dia tidak akan memilih wakilnya itu dari Demokrat dan juga PKS. Anies akan memilih sosok Yusuf Kala. Kita tahu Yusuf Kala mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam peta perpolitikan. Dia sudah 2 kali menjadi wakil presiden. Nah, dengan memilih Yusuf Kala sebagai wakilnya, ini merupakan strategi Anies Baswedan untuk memecah belah suara Golkar. Selain itu juga, Anies ingin meraup suara pemilih dari wilayah Makassar. Kita tahu di periode kedua Jokowi pada waktu Pilpres kemarin, dukungan dari wilayah Makassar terhadap Jokowi sedikit setelah wakilnya tidak lagi dari JK. Nah, apakah ini akan membuat Demokrat dan PKS mundur? Tentu saja tidak. Karena strategi yang dimainkan oleh Anies adalah strategi syawat kekuasaan dan kekayaan. Anies tahu bahwa di kubu Demokrat dan juga PKS memiliki syawat kekuasaan dan kekayaan yang cukup tinggi. Kekuasaan itu nanti akan terwujud dalam pembagian posisi jabatan baik itu menteri maupun direktur di badan usaha milik negara lainnya, yang semuanya berujung kepada kekayaan. Nah, itulah salah satu strategi Anies Baswedan. Selain itu juga, Anies Baswedan akan menggunakan strategi dukungan luar negeri. Kita tahu bahwa ada negara-negara anti kebijakan luar negeri Jokowi. Misalnya terkait dengan tambang bauksit, tambang nikel, dan juga sawit. Bukan tidak mustahil, Anies akan memainkan pengaruh
negara-negara luar ini untuk mendukung dia, karena dia nantinya akan memberi kemudahan kepada negara-negara ini terkait tambang bauksit, nikel, sawit, dan lain-lainnya. Nah, jika di awal tadi kita sudah melihat bahwa salah satu strategi Anies Baswedan adalah memanfaatkan, menjual kekuasaan dan juga kekayaan, strategi lain yang akan dimainkan adalah memanfaatkan kebodohan dan kefanatikan orang. Ya. Anies sadar bahwa masih banyak orang Indonesia, pemilih Indonesia yang bodoh sehingga mudah dibodoh-bodohi dengan janji-janji manis dan juga dengan kata-kata indahnya. Dan masih banyak pemilih Indonesia yang begitu fanatik ya dengan agamanya tanpa menggunakan akal sehat. Nah, jadi Anies akan menggunakan ini ya. Strategi ini berhasil dia terapkan ketika Pilkada Gubernur DKI 2017 lalu. Karena terbukti pemilih waktu itu kebanyakan bodoh. Mereka lebih memilih Anies yang tidak jelas kerjanya ya, dan mengabaikan Basuki Cahayapurnama yang jelas kerjanya. Dan ini dilandaskan pada fanatisme agama. Nah, strategi ini akan diulang oleh Anies Baswedan. Nah, karena itu setelah beberapa hari setelah deklarasi Partai Nasdem, Anies Baswedan mengunjungi pemuda Pancasila dan beberapa hari kemudian dia datang ke markas Petamburan, markas bekas FPI sambil mengikuti Maulid Nabi. Ya. Nah, dengan datang ke pemuda Pancasila, di sini Anies Baswedan mengenakan topeng nasionalis. Ya. Ketua Pancasila sendiri dengan tegas akan mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Ya. Jadi secara tidak langsung di sini gambaran Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas itu akan diminimalisir oleh anggota pemuda Pancasila. Para anggota pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan mensosialisasikan Anies Baswedan ke warga pemilih bahwa Anies ini adalah tokoh nasionalis sejati. Ya. Sosialisasi ini akan mereka tempuh baik online maupun offline. Dan itu sudah bergerak mulai sekarang. Ya. Sedangkan ketika dia datang ke markas Petamburan, di sini Anies Baswedan mengenakan baju Islam. Ya. Secara tidak langsung, Anies menegaskan kembali bahwa dirinya adalah bapak identitas, politik identitas. Dan identitas yang mau dia bawa adalah Islam. Ya. Maka tidak akan heran bahwa mulai hari ini tokoh-tokoh agama, entah itu ustadz, dai, ulama, akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan juga masjid untuk mensosialisasikan Anies Baswedan. Ini tidak akan bisa dicegah
karena mereka akan membawa mengatasnamakan tausiah, ceramah keagamaan. Mereka mengatakan, kami bukan bagian dari tim sukses Anies. Pasti akan dikatakan demikian. Tetapi mereka dengan pelan tapi pasti terus mensosialisasikan Anies. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu akan digunakan tidak hanya untuk mendukung Anies Baswedan, tetapi juga untuk menyerang lawan Anies. Untuk itu, ada banyak ayat Al-Quran yang dapat dimanfaatkan itu. Karena memang Islam merupakan senjata politik yang paling baik untuk mewujudkan ambisi syahwat kekuasaan seseorang. Demikianlah strategi pemenangan Anies kajian kita. Sekian dan terima kasih.